dipepetkan ban itu. Saya pun juga begitu. Kemudian ada batu untuk peper. Nah, setelah Tinjaknya pakai peper batu, Pak, ya? itu masuk pintu loh. Nggak lama kok. Ya tadi muncullah Wujud sesosok itu. pocong yang saya rasa itu asli pocong beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, sekarang saya di Watugo bersama para yai-yai dan ada juga seorang yai spiritual namanya Pak Abdul Ghafur. Nggih, Pak? Saking Kadilangu. Saking Kadilangu. Beliau ini spiritualis yang sudah berguru kemana-mana saja. Dan ini asli beliau, tanpa settingan sama sekali. Asli. Ya memang, nah beliau itu saking tawadhunya nggak mau gondrong. Karena ya peraturan sekolahan kuatir digunduli. Karena beliau juga mengajar di sekolahan. Sekolahan mana, Pak? Sekolahan Sanawiyah. Sanawiyah gitu saja ya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang beliau akan menunjukkan ya ilmu sejenis, mungkin bisa dikatakan ilmu terawangan ya. Terawangan untuk menebak entah khodam, entah tempat pusaka, entah apa-apa tentang unsur gaib. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa, Bang ya. Insya Allah bisa, mas pokoknya gitu deh. Alhamdulillah. Nah ini, ini kopinya juga sudah ada, alhamdulillah. Nah, kopi. Biar gak tegang, Mbak. Ini karena ini bagian Anda untuk atraksi hari ini, bukan saya, masya Allah. Atraksi kayak mangan kue. Alhamdulillah. Monggo Gus. Ya, masya Allah. Yang ngasih kopi itu asisten. Asisten. Alhamdulillah. Ini Pak Yai Solihin ini. Asisten beliau. Praktisi juga. Praktisi. Asisten. Nah, dulu Anda juga punya pengalaman yang unik, Pak Yai. Putar giling. Termasuk entah gangguan, entah apa ketika jenengan berjuang di daerah jenengan yang pernah termasuknya, Pak. Ganaspati. Banaspati, bagaimana, Pak? Ganaspati. Sekilas kisahnya Ya, bagaimana? mengobati tapi ya. Penampakan. Penampakan. Nah, posisi jenengan pas lihat Banaspati itu posisinya pas apa gitu? Pas tengah malam, Nggih. posisi sadar. Nggih. Betul. Ada semacam seperti api. Nggih. Nah, seperti api. Anda di dalam rumah apa di luar? Di luar. Di luar rumah. Ya, di luar rumah. Akhirnya dia hilang sendiri. Hilang sendiri. Dengan semampu yang saya rasa, Nggih. akhirnya dia hilang sendiri. Hilang. Berarti posisi seperti api Seperti terbang, api terbang. lalu tiba-tiba dekat jenengan. Enggak, di atas rumah, Di atas rumah jenengan sendiri apa rumah tetangga? rumah saya sendiri. Jenengan posisi berarti istilahnya berdiri sambil lihat apa gimana? Iya, sambil lihat. Nggak sempat jatuh, Pak, ya? Langsung hilang. Alhamdulillah langsung hilang. Langsung hilang. Ya gini ya pemirsa ya, memang terkadang orang itu nggak terlalu percaya dengan sihir. Padahal sihir itu memang benar ada. Dalam segi saya sendiri sudah juga pernah melihat yang seperti itu. Dan kalau memang efek sampai kena ke korban, ya efeknya ya bisa-bisa ya langsung muntah darah, bisa kena penyakit yang aneh atau seperti itu. Biasanya berupa api yang jatuh. Dan terkadang itu bukan sihir, terkadang itu adalah istilahnya kalau yai saya nyebutkan itu sejenis sinar merah dari efek kebencian, efek marahnya seseorang yang menumpuk sampai berupa seperti api. Itu bisa. Karena memang energi negatif yang paling utama di bumi ini
ya secara ilmu syariatnya mungkin dikatakan adalah emosi atau amarah. Itu yang makanya mungkin secara bisa dibuktikan jika Anda di tempat yang terlalu banyak orang tinggal, mungkin itu dibanding dengan Anda tinggal di tempat yang lebih istilahnya jarang orang tinggal, lebih nyaman masih di tempat agak sepi. Karena apa? Efek emosinya itu lebih rendah. Lebih rendah daripada di tempat yang ramai seperti perkotaan seperti pedesaan. Nantinya Anda di tempat di istilahnya di atas gunung punya rumah itu lebih nyaman karena energi negatifnya sangat kecil. Nah, gitu Pak. Berarti jenengan pernah ya berarti lihat api lalu tiba-tiba hilang. Selain itu apa? Kalau Pak Ghafur pernah lihat penampakan atau apa yang paling nyata secara bisa dilihat kasat mata, bukan cuma batinnya jenengan? Sosok pocong. Sosok pocong. Ya, gimana Pak ceritanya, Pak? Ketika ini cerita ya. Ya. Ketika di masjid. Ketika di masjid itu tidur-tiduran tapi nggak tidur. Berarti istilahnya antara tidur dan bangun. Itu depan saya itu ada sosok pocong. Nggih. Berarti jenengan sambil berbaring itu? Iya. Berbaring. Pas, ya. Dan pocongnya itu mukanya sudah rusak ya. Hancur. Hancur. Ada set-setnya enggak, Pak? Ya itu cuma dia itu istilahnya menampakkan saja ini. Kita culut-culut lah. Culut-culut. Oh, berarti enggak di depan mukanya jenengan, Enggak. tapi di samping enggak? Agak jauh lah sekitar berapa Oh, berarti di arah kaki. Terus Terus setelah itu saya bangun. Saya sempat cari- seperti saya badan cari- kaku enggak, Pak? Enggak. Enggak sempat ya? Tapi setelah saya lihat dengan teliti kok nggak ada gitu. Padahal itu ya nyata itu. Padahal nyata. Setelah Anda kan Saya- setengah tidur, Saya bangun langsung saya lihat lagi, saya kejar nggak ada. Anda berani kejar pocong, Pak. Masya Maksudnya Allah. antara apa ya, antara ini nyata apa beneran apa enggak dulu istilahnya cek apa penasaran, masih penasaran. Masih penasaran. Tapi sempat lihat wajahnya hancur gitu ya. Dan kalau masalah pocong, ternyata di samping kameramen itu juga pernah berpengalaman dengan pocong. Monggo ditinggalkan. Nah, ini beliaunya Pak Yai Mursiban. Pak Yai Mursiban pernah melihat pocong, Pak ya? Pernah tapi sudah lama banget. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Oh, itu ceritanya panjang. Ya, agak singkat tapi intinya, Pak. Pada waktu itu yang jelas posisi awak dewi ini lagi istilahnya Kerja, Pak. kerja ibaratnya nemani supir, Ngerneti. katakanlah kernet. Nggih, nggih. Perjalanan Gimana, hari Pak? itu di Kaltara, Oh, Kalimantan Utara. Oke. tepatnya di Kecamatan Keleh. Oke. Perjalanan yang sangat jauh, mungkin efek ngantuk, efek capek. Tengah malam itu antara aku dan supirku itu sama-sama ngantuknya. Begitu gak bisa diempet, ya langsung aja duduk manis, tidur-tiduran. Akhirnya yang supirku tidur beneran, yang aku duduk ya begini, duduknya di jok depan kiri gini. Tapi aku nggak tidur, artinya belum tidur. Nggak lama kemudian, padahal kabin kanan kiri itu tertutup rapet, angin pun nggak bisa masuk. Lah anehnya, tiba-tiba itu pocong asli. Asli pocong. Itu enggak temennya. Saya duduk begini, lah pocongnya itu anguk-anguk begini. Mur. Sampingnya jenengan. Iya, di Oh, berarti di belakang. pundak. Jadi di depanku itu kentul-kentulnya pocong itu Oh, kelihatan. berarti gini. pocongannya itu kentul-kentul itu ya. Sampai Oh. dililing ya. Iya, dililing. Oh, dililing. Mur. Asli itu sama sekali gak ada bohong. Apakah ada yang merinding di sini? Kelihatan mukanya. Gak lama Wis kemudian mulai teko iki. saya pun gak
nggak sadar antara sadar dan enggak itu juga saya nggak sadar. Tapi awal kesadaran saya itu muncul itu ketika jendian saya itu berubah dikit-dikit kemudian Bisa gerak sedikit-sedikit. menjerit Allahu Akbar. Kenceng-kenceng. Menurutnya jenengan itu posisi bengok gitu. Akhirnya saya bangun dan sopir saya bangunin juga, saya marahin. Maki-maki. Saya pisoy. Allah, astagfirullah. Cuma anehnya Iya. antara bumi kelahiran saya kan Jawa Timur. Iya. Ketika saya di Kaltara yang jelas kan lebih dari kata-kata jauh. Tapi kok kenal yang namanya Mursiban. Mur, me opo nong kene lah. Anehnya cuma gitu. Saya pun ya ya merasa gimana gitu. Kok tahu Berarti Anda terkenal di alam pocong. Masya Allah. Ya terkadang ya kita masalah urusan goib, terkadang seperti jin atau apa. Biasanya itu kontakannya adalah dengan korin atau jin korin yang istilahnya yang memang mengikuti kita terus. Istilahnya jin koren ada, malaikat yang koren juga ada, jin koren juga ada. Lah kontekannya itu biasanya walaupun seandainya mungkin ya kisahnya Pak Yai Mursiban tadi kok bisa kenal nama saya, nah, biasanya kontekannya sama jin korinnya. Berarti sopo jenengi iki bisa atau memang sudah mengikuti Pak Yai Mursiban dari beberapa tempat sampai tahu panggilannya bisa. Walaupun beliaunya di Kalimantan, tapi ya jinnya ya tahu namanya dipanggil-panggil teman atau memang kontekan sama korennya Pak Yai Mursiban. Cuma pada waktu itu saya juga timbul pertanyaan pada diriku sendiri. Nggih. Ketika antara perjalanan itu ratusan kilo. Nggih. Wong pada waktu itu 1 hari 1 malam itu cuma PP pulang pergi. Nah itu ketika itu kan sedang perjalanan pulang, Nggih. kemudian pipis nguyoh, yang namanya perjalanan wong urip-urip nondalan biasanya kan nguyohnya sambil ngamping dipepetkan ban itu. Saya pun juga begitu. Kemudian ada batu untuk peper. Nah setelah Setidaknya pakai peper batu, Pak, ya? itu masuk pintu loh. Nggak lama kok. Ya tadi muncullah Wujud sesosok itu. pocong yang saya rasa itu asli pocong beneran. Dan itu memang asli. Memang Pak. asli. Memang asli. Mukanya kelihatan. Mukanya kelihatan cuma bedak putih itu. Cuma saya itu yang sampai sekarang ibaratnya kelingan itu kentul-kentulnya pocong mungkin entul-entul. Sampai sekarang masih ingat itu. Trauma enggak, Pak? Ya, katakanlah begitu. Saya insya Allah bisa mendatangkan sekarang, Pak. Masya Allah. Gini, ya tadi beberapa kisah ya, termasuknya kalau saya memang kan termasuk gini. Kadang itu memang ada sisi hiburan. Biasanya saya kalau selesai magarin gaib rumah orang, biasanya selesai ngusir gangguan-gangguan dari rumah orang, saya sendiri sering neliti rata-rata 3 hari setelah saya ngusir itu datang pada saya. Ada yang nantang belut, ada yang apa ya istilahnya cuma melihatkan wujud, ada yang memang kadang sampai ganggu saya, kadang pernah neror saya juga pernah. Makanya wajar kalau memang penampakan seperti itu, tapi itu aslinya gini, memang ada penelitian ya, ada penelitian memang mungkin nggak bisa disamaratakan. Tapi biasanya kalau wujud jin, wujud hantu itu sudah sampai memasuki dimensi manusia sampai terlihat. Seandainya kok jenengan kendel, Anda berani dan dia itu sudah pindah dimensi, itu pun dia punya badan yang keras. Dalam segi seandainya jenengan pentung kayu, yuk kena. Kalau dia sudah memasuki dimensi kita. Berarti kalau aslinya kalau kita bener-bener paham, ya kita malah kendel, malah berani. Karena apa? Dia masuk dimensi kita otomatis lemah. Nah, seperti kalau kita tanding sama buaya kok di dalam air ya kita kalah. Tapi kalau buayanya masuk ke darat ya kita lebih leluasa
mukul ekornya, mukul kepalanya, seperti itu. Berarti sudah ganti area. Kalau sudah masuk ke dimensi kita, dia jadi lemah. Jadi jika Anda kapan-kapan kok melihat seperti itu, nah caranya begini, ambil batu, bacakan Bismillahirrahmanirrahim, lempar yang pas, insya Allah benjol sini. Hantunya benjol. Jadi nggak usah takut lagi. Nah sekarang gini, dari beberapa ada kisah dari para yai-yai ini, termasuk ada beliau-beliau ini spiritual juga. Nah sekarang memasuki untuk memperlihatkan, termasuknya insya Allah Pak ya, insya Allah ini termasuk ilmu terawangan, sejenis terawangan tapi dengan media gitu Pak ya. Istilahnya apa Pak? Dengan media sih. Apa Pak? Ya seperti itu. Ya seperti itulah. Sekarang monggo Pak jenengan yang sewu dipraktekkan, dilihatkan pada pemirsa di channel saya ini. Monggo Pak. Monggo dimulai. Saya kerso jenengan pengen rawang nopo, monggo. Oh ya bisa. Monggo to monggo. Ya. Judulnya Gus Imam ki arane ndi iki? Enak terus ya. Wis lahir apa trayo? Durung. Apa wis gawe? Mas arah-arah lor gitu kulon. Saya kerso jenengan rawang nopo mawon. Saya kerso. Monggo, sekarang agak diperlihatkan yang sewu, diperlihatkan. Nah, ini seperti ini kertas kosongan, nanti tulis ada beberapa pilihan nanti di sini. Kemudian kertasnya itu tulisannya ditaruh di dalam. Nah, nanti kalau jawabannya muncul ini tulisan akan berpindah keluarnya. Jadi ada perpindahan tulisan ini yang pilihannya bila ada jawabannya. Kalau nggak ada jawabannya berarti nggak muncul. Jadi nggak muncul kalau nggak ada jawaban. Nah, itu semuanya cuma prediksi ya. Jadi nggak perlu diyakini betul-betul. Ini aja. Semuanya kan dari Haji awal. Hakim itu ada indikasi untuk wayah apa enggak nah, gitu. Berjejer-jejer kan itu sih. Jenengan dua kakak di nopo Pak. Yang jelas tulisannya. Biasa be. Jejer. Aja keke lho ya, kayak kesorotan. Kok nyutingnya fokus nang akeh. Ini prediksi masalah apa gimana? Ini jodohnya Mas Imam ini letaknya di mana? Katanya di mana tuh? Dekat apa jauh? Masih hidup sudah mati. Janda atau kawan ya. Jangan-jangan bedanya ada akhir apa? Kamarong selesai. Dalam? Dia pun keluar sih ya. Jadi kalau nulis prediksi itu ya apa yang muncul di hati ditulis. Jadi nanti yang keluar apa dari hati itu. Ini hanya cuma alat untuk melipat ya biar Apa tuh? istilahnya biar memudahkan melipat. Coba kalau ngeten Mbak, jenengan baca apa yang jenengan lipat. Tiap sing jenengan lipat jenengan sambil baca gitu. Ini prediksinya untuk jodohnya Mas Imam, Gus Imam ini tetangga jauh. Bisa jadi ini tetangga luar daerah atau luar desa ya. Nanti bisa ditanya lagi kalau sudah ini umpama yang muncul berarti tangga desa atau tangga kota atau tangga yang lainnya. Bisa Lebih seperti diperjelas ya. itu. Ya, lebih dijelas. Apa perjelas. bisa kemungkinan tetangga negara? Bisa juga nanti bisa dipilih. Bisa dipilih nanti muncul apa enggak ya wallahu alam kan gitu ya. Seperti ini. Pokoknya itu yang ditulis sesuai hatinya jenengan nggih. Iya, Jadi sesuai apa apa sing yang terlintas di dalam terlintas hati, dalam hati, ditulis. jenengan tulis. Ya. Pun. Yang kedua, Nanti yang muncul yang mana itu ya.
Yang kedua apa Pak itu Pak tulisannya? Yang kedua ini utara. Utara ini utara rumah ya, bukan utara sini. Rumahnya itu ke utara atau ke mana, ke arah mana letaknya. Iso dike praktek cah nom-nom iki. Ini nganggo apa memprediksi keluarnya angka togel juga bisa. Wih, tenan to ora ki? Ya memang biasanya damel ngoten, kali tiang-tiang. Tapi ya bahaya. Kalau misalnya buat judi Jangan itu sampai disalahgunakan teman-teman. wujud enggak ya? Biasanya wujud enggak kalau gunakan untuk main judi? Mungkin anu, Ya saged tembus saged breset Pak, sami mawon. Tetap bisa ya, tetap ya. Tapi akan berdasar. Niku napa Pak niku Pak? ini arah Mungkin timur. dari pengalaman dari semua pasien yang kamu hadapi, Pak, saya minta ini di Terawang, kapan saya mendapatkan arisan, dapat uang nggak? Atau dari pasien yang minta nomor togel yang tembus angka berapa? Biasanya kalau susah untuk dilipat itu biasanya dia mau apa? Mau balik. Mau balik biasanya. Nggak mau, berarti jawabannya biasanya sudah ketemu kalau nggak mau dilipat. Seperti itu. Iya Bapak tadi Pak utara Pak, timur. Belum muncul. Ini muncul timur nih. Berarti Langsung ya. sudah langsung muncul timur, ke arah timur. Membalik Pak ini, sudah membalik itu tadi. Sudah. Oh. Jadi ini tadi di dalam, sekarang ada di luarnya. Nggih. Berarti ketemunya katanya timur ya. Oh, gitu. Tapi ya terserah. Ya kan masalah ini tuh Pak. Istilahnya kan memang apa yang belum terjadi hanya Allah yang tahu, ya kan Pak ya. Ya cuma jenengan kan menunjukkan ilmunya jenengan tentang ilmu prediksinya jenengan. Nah, seperti itulah pemirsa. Dan memang kita total ya. Kok jenengan ingin tahu dukun yang asli, paranormal atau spiritualis yang asli sama tidak? Itu aslinya ciri khasnya agak sederhana. Yaitu apa? Kalau dia berani memastikan pasti, nah itu rata-rata penipu. Kalau dia masih bilangnya insya Allah, lah kalau itu insya Allah kemungkinan masih ada kemungkinan besar dia orang yang jujur. Berarti karena apa? Orang itu nggak ada yang bisa memastikan. Hal apapun yang bisa memastikan itu hanya Allah. Nah, cuma ini termasuk ilmu prediksi dari Pak Yai Ghafur. Nah, seperti itu. Nah, apa? Jenengan pengen menunjukkan kesaktiannya jenengan, Pak? Misalnya gini ya, ilmu hikmah yang asli itu ya sederhananya adalah ilmu wirid atau ilmu-ilmu yang sudah diijazahkan para guru-guru kiai-kiai kepada kita dan kita amalkan. Masalah keajaiban itu pasti ada karena memang gaib itu lebih luas dari yang nyata. Alam jin dan alam manusia masih luas, alam jin dengan alam malaikat masih luas, alam malaikat, alam malakut seperti itu. Berarti sangat-sangat luas. Berarti urusan ilmu Allah itu sangatlah luas dan tidak terbatas. Akhirul kalam, semoga manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika menurut Anda channel ini bermanfaat, silakan tekan subscribe, lonceng notifikasi, dan like. Terima kasih.